Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bai Isnaini, NIM 859162287, Pokjar Lombok Tengah, UPBJJ UT Mataram. Video kali ini mengenai modul 8 KP1 kelistrikan, percobaan 1 muatan listrik. Tujuannya adalah untuk menunjukkan adanya muatan listrik pada suatu benda akibat yang timbul dari sifat muatan, dan untuk memperlihatkan adanya gaya elektrostatika dua buah benda bermuatan. Alat dan bahan yang digunakan yaitu bola, 2 buah benang jahit, lembar wol dan nilon, tas plastik, isolasi, sisir plastik, potongan kertas kecil-kecil. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengikat 2 bola seperti di gambar. Kemudian gosokkan plastik pada baju. Kemudian amati apa yang terjadi. Selanjutnya gosok-gosok sisir plastik ke rambut, kemudian dekatkan dengan potongan kertas kecil dan amati apa yang terjadi. Percobaan itu bisa kita lakukan di rumah. Hasil pengamatan yang saya lihat adalah wol dengan wol tolak menolak, wol dengan plastik tarik menarik, wol dengan nilon tarik menarik, plastik dengan wol tarik menarik, plastik dengan plastik tolak menolak, plastik dengan nilon tarik menarik, nilon dengan wol tarik menarik, nilon dengan plastik tarik menarik, nilon dengan nilon tolak menolak. Berdasarkan pengamatan di atas dapat disimpulkan bahwa setiap benda yang memiliki muatan listrik sejenis apabila didekatkan akan tolak menolak, sedangkan benda yang memiliki muatan berlawanan jenis apabila didekatkan akan tarik menarik. Selanjutnya percobaan kedua tentang arus dan tegangan listrik. Tujuannya adalah 1. Untuk menjelaskan aliran arus dalam suatu rangkaian listrik. 2. Menjelaskan pengaruh tegangan listrik terhadap suatu rangkaian. Alat dan bahan yang digunakan: baterai 3 buah, kabel penjepit merah dan hitam, bola lampu, avometer, dudukan baterai. Jenis bahan lainnya yaitu kawat besi, kawat tembaga, sendok perak, kayu, karet penghapus, grafit atau mata pensil, kertas, dan plastik, air keran, dan air garam. Langkah pertama yang dilakukan merangkai alat seperti gambar yang ada di modul. Kemudian melakukan percobaan dengan mengganti jenis bahan yang sudah disediakan pada percobaan kali ini. Jenis bahan pertama yang diuji yaitu kawat besi. Kawat besi akan dicapit menggunakan kabel buaya. Setelah itu amati, ternyata pada rangkaian lampu terlihat menyala dengan terang. Hal ini bisa disimpulkan bahwa kawat besi bisa menghantarkan arus listrik dan termasuk bahan konduktor. Kemudian kawat besi diganti dengan kawat tembaga. Ternyata pada rangkaian lampu terlihat menyala dengan terang. Hal ini bisa disimpulkan bahwa kawat tembaga dapat menghantarkan arus listrik dan termasuk bahan konduktor. Bahan ketiga yang digunakan sendok perak. Ternyata sendok perak juga dapat menyalakan lampu dengan terang, sehingga sendok perak ini memiliki sifat konduktor yang bisa menghantarkan arus listrik. Selanjutnya, bahan keempat yang digunakan yaitu karet penghapus. Saat karet penghapus dicapit menggunakan kabel buaya, ternyata tidak dapat menyalakan lampu. Hal ini karet penghapus tidak dapat menghantarkan arus listrik dan bersifat isolator. Kemudian bahan kelima yang digunakan yaitu grafit atau mata pensil. Di sini bisa kita lihat setelah grafit dihubungkan dengan kabel buaya terlihat lampu menyala, sehingga bisa disimpulkan bahwa grafit bersifat konduktor yang bisa menghantarkan arus listrik. Bahan selanjutnya menggunakan kertas. Di sini bisa kita lihat bahwa kertas setelah dihubungkan dengan kabel buaya tidak dapat menyala, sehingga bisa disimpulkan bahwa kertas bersifat isolator yang tidak bisa menghantarkan arus listrik.
Bahan ketujuh menggunakan plastik. Lakukan hal yang sama kemudian amati. Ternyata pada rangkaian listrik lampu tidak dapat menyala. Hal ini plastik memiliki sifat yang sama dengan kertas, yaitu isolator, tidak dapat menghantarkan arus listrik. Selanjutnya, bahan yang digunakan adalah air keran. Saat air keran diuji, ternyata air keran tidak dapat menyalakan lampu yang ada pada rangkaian, sehingga bisa disimpulkan bahwa air keran bersifat isolator. Selanjutnya, menggunakan air garam. Saat air garam diuji, ternyata air garam bisa menyalakan lampu pada rangkaian, tetapi lampu menyala dengan redup. Air garam tersebut juga mengalami gelembung-gelembung air, sehingga bisa disimpulkan bahwa air garam bersifat konduktor yang dapat menghantarkan arus listrik. Bahan terakhir yang digunakan yaitu menggunakan kayu. Saat kayu diuji, ternyata kayu tidak dapat menyalakan lampu. Hal ini bisa kita simpulkan bahwa kayu tidak dapat menghasilkan arus listrik dan memiliki sifat isolator. Sekian video praktek saya kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.